Habib Rizik, Habib Rizik guru NU, Amin. Habib Rizik itu Anjing sesat, babi, goblok, anjing. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Orang soleh. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Panu Al-Khairat. Itu pasti bohong. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Itu pasti bohong. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang. Itu pasti bohong. Siapa Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Itu pasti bohong. Dari mulai Aceh kita kenal Cuk Nyadin, Teuku Umar seorang Habib, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin, turun lagi di Aceh Sultan Hasanuddin, Habib. Itu pasti bohong. Nggak bisa dilanjutkan di Ponegoro. Ini itu pasti berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan hasil penelitian saya, itu pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong itu. Makanya saya katakan, saya itu kalau lihat anak saya, lebih banyak saya melihat itu putune Kanjeng Nabi ketimbang itu anak saya. Paham? Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi. Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi. Putune Kanjeng Nabi. Seperti saya ketemu kiai, ini Kiai Longko, rodo angel cari yang seperti ini. Kiainya mijeti saya. Waduh. Itu ngomong sama murid-muridnya, Kiai aja mijit. saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Waduh. Ratakan awakmu. Saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Jadi dia tuh membayangkan, saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Nah, diniati mijeti Kanjeng Nabi. Kalau mijeti Kanjeng Nabi nggak bisa, aku mau mijeti cucunya ini. Nah, kalau saya mijeti cucunya senang, si mbak ya senang. Berarti bodohnya aku mijeti Kanjeng Nabi, selesai. Aku lagi mijeti Kanjeng Nabi, nggak lihat sayanya. Jadi aku rodok nganyel. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan, maksiatnya luar biasa, ibadah pacar kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak jualan dia, mangkal jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, man, lo dagang? Iya beb, bungkus semuanya man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya, nggak komplain. Lihat didikan Habib Salim Jindan itu hampir setiap malam. Jadi baru buka nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi. Siang tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil. Beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Kita suka pakai yang mewah-mewah. Sandal Habib kakinya lecet, sandalnya murahan. Sorry bro, sandal saya harganya 1 juta paling murah. Mahal, Al-Idrus. Ya, kita suka pakai yang mewah-mewah. Kenapa?
dunia ini hanya kendaraan sementara, gak ada artinya, maka saya pengen injak-injak itu yang namanya jika ada yang mengatakan katanya sebelum berdirinya NU dan Muhammadiyah itu terlebih dahulu ada organisasi namanya Robito Alawiyah. Ini jelas tidak masuk akal. Sebab apa? Robito Alawiyah itu berdiri pada 27 Desember 1928. Nah, sedangkan Nahdlatul Ulama itu berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, dan Muhammadiyah itu berdiri tanggal 18 November 1912. Bagaimana mungkin tahun 1928 itu mendahului tahun 1912, 1926? Jelas ini adalah pembohongan publik. Seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran. Saya nggak peduli, saudara. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, perjuangan untuk bela Islam, untuk bela Allah, untuk bela NKRI tidak boleh berhenti sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa gosok? Tangkem merah sopan gue. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib, hasil perjuangan habaib. Asu. Jangan percaya kepada orang-orang yang menyatakan habaib palsu atau kiai palsu. Semuanya adalah itu adu domba. Ikuti akidah Yaman dan Syam. Ikuti bimbingan ulama Yaman. Takut keburukannya diketahui dan berujung ditinggalkan oleh para muhibbin, Topik Assegaf tuduh fitnah adu domba kepada yang membongkar kesesatan mereka, sampai-sampai melarang pengikutnya untuk buka medsos, agar tidak sadar tetap dalam pengaruh doktrin klannya. Karena di masa polemik nasab ini, sedikit demi sedikit video lama kesesatan mereka jika terbongkar, maka nasib mereka menuju tamat. Seperti video lama Topik tentang salah satu cita-cita para Ba'alawi yang berhasil mengganti akidah Islam di Indonesia dengan akidah Yaman. Habib Abdurrahman Assegaf bin Muhammad Maulad Dawileh 60 kali dalam satu malam menghatamkan Al-Quran. Setiap satu rakaat beliau sekali menghatamkan Al-Quran. Mengikuti amalannya Mugaddam Habib Abdurrahman Assegaf umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat. Gimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Habib Muhammad Maulad Dawileh mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang guys. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Assegaf. Beri Abdurrahman, terbang. Terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol, dus ditembus, kemudian turun ini ya Allah, kewalian sangat hebat sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia anak TK mainnya perusutan, ya kan? Kalau anak sini nggak naik ke atas loteng teriak ya Umar Muhdar, sakit nggak orang berkat manggil nama Umar Muhdar, nggak ada yang bekah, nggak ada yang luka, naik lagi ya Umar Muhdar, naik lagi. Perusutannya pakai namanya Umar Muhdar karena seperti yang kita katakan tadi, beliau termasuk Sahibul Darat, orang yang paling cepat kalau dipanggil. Tadi Habib Ali Sahibul Darat, juga Habib Umar Muhdar, dan beliau juga Habib Umar Muhdar ini kita singkat aja, beliau sangat istimewa.
Kenapa? Fi nafasil wahid, dalam satu nafas. Satu apa? Alaf min ya latif. Jangan dicoba, nggak pulang semua nanti. Satu nafas ya latif 1000. Ya latif. Nyobanya nanti. Sini handphone lo, coba sini. Wah, PA lo. Dipelorotin ini. Jual handphone. Suruh jual handphone. Buat guru. Kasih semua buat guru. Jangan setengah-setengah buat guru. Guru kita kira nggak capek. Siang pagi sore udah gitu bangunan nggak dibantuin sama ente. Habib Nabil nyari sendiri ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, ke Eropa, ke Cina. Ini Anda minta izin ya. Minta izin. Ini kecerekan kurang kayaknya nih. Keluarin duit 10.000. Mal, gue duluan mal. Gue cepet. Gue cepet, lu cepet. Nggak pakai alasan, gue ketok pat lu pada. Nggak, minjem.